selamat datang di Tutur Channel. Gimana kabar kalian selama seminggu ini dan di hari Sabtu ini? Pasti semuanya, teman-teman, bapak, ibu, dan om, tante, semuanya harus sehat-sehat selalu, oke? Nah, karena pembahasan yang kemarin itu kan udah selesai. Sekarang nih ada topik yang sangat-sangat hangat. Ya mungkin karena udah berlangsung seminggu gitu kan. Jadi kayak agak kurang. Tapi ini sangat hangat diperbincangkan nih. Kalau menurut ayah nih ya, beberapa waktu yang lalu pasti diketahui banyak orang bahwa ada demo besar-besaran gitu. Di seluruh daerah yang ada di Indonesia gitu kan. Mulai dari pelajar, ada yang dari SMP, SMA, SMK, mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, ayah itu gimana sih tanggapan ayah sebagai orang tua itu kan atas kejadian tersebut? Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin ya, kasus demo ya, yang dimana di situ ada siswa ya, ada SMP, mungkin ada SMA, kebanyakan begitu. Dan di dalam berdemo itu juga ternyata anak-anak itu tidak tahu apa yang didemokan kan begitu. Nah, sebagai orang tua, ayahnya sebagai orang tua, ya kan, punya anak seperti kamu, yang kamu itu adalah seorang mahasiswa. Kan kemarin hanya tanya, menurut kamu bagaimana melihat demonstrasi seperti itu, kan begitu? Iya, sebagai sebuah pendapat ya, pendapat itu selalu ada dua, ada pendapat yang pro, yang setuju, ada pendapat yang tidak setuju. Iya, betul. Itu wajar, namanya juga pendapat. Nah, tapi bagaimana sebuah pendapat itu dilakukan atau kita memiliki pendapat itu punya dasar berpendapat. Iya, betul. Jadi tidak hanya asal berpendapat, tidak hanya asal kita itu beda pendapat. Kalau kita mau mengatakan kita ingin melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik itu ditempuh dengan cara yang bagaimana? Yang baik juga. Yang baik juga. Bagaimana kita menginginkan sesuatu itu yang baik, yang benar, tapi cara kita, tindakan kita itu nggak sesuai dengan apa yang mau diharapkan, terus bagaimana? Kan begitu. Jadi bahwa setiap orang punya pendapat, ya pemerintah dalam hal ini punya pendapat, dan pasti pemerintah itu tidak mungkin, ya. Apalagi kalau kita lihat pemerintahan yang sudah di zaman yang sekarang ini, di mana informasi begitu transparan, begitu terbuka, yang tidak sulit untuk diakses, itu pemerintah juga tidak mungkin melakukan sesuatu yang asal-asalan, itu tidak mungkin. Diperkirakan, iya. Nah, kalau kita sebagai warga negara saja sudah tidak, ibaratnya itu apa ya, tidak punya niatan yang baik, ya, maunya baik tapi caranya salah, caranya nggak benar, ya bagaimana? Mau melakukan sesuatu yang baik, yang benar, terus dengan cara yang benar. Kalau kita lihat itu, ada siswa yang terlibat dalam demo yang mereka sendiri nggak ngerti. Terlepas apapun itu, ya. Tapi bagi ayahnya sebagai seorang tua, ya, ini menjadi tugas dan peran orang tua yang paling penting. Dulu yang ayah pernah bilang bahwa orang tua mempunyai peran apa? Tugasnya ada 3 yang pernah ayah sebutkan dulu. Ya, tutur, uwur, dan sembur. Tugas tutur, menutur itu harus bagaimana? Maka orang tua itu, sebagai orang tua itu kan tidak mudah. Kalau orang tua tidak bisa mendidik dirinya sendiri, jadi orang tua itu harus mampu mendidik dirinya sendiri. Kalau orang tua tidak bisa mendidik dirinya, bagaimana kita mendidik anaknya? Kan begitu. Jarang ya didengar ini nih ngomong kayak gitu tuh jarang. Kalau orang tua, ayahnya ini orang tua, iya, betul, tidak mampu mendidik ayahnya sendiri, kira-kira mampu nggak ayahnya mendidik kamu? Enggak. Nggak mampu. Nggak akan didengar pasti. Kan ayahnya sudah sering bilang berkaitan dengan pendidikan. Jadi peran orang tua itu begitu pentingnya.
Ya, begitu pentingnya di dalam membangun sebuah dasar atau nilai, ya, yang akan ditanamkan kepada anak. Ya, yang sederhana saja. Ketika orang tua, ya, itu tidak jujur, bisa nggak mendidik anaknya jujur? Nggak bisa. Kalau orang tua itu tidak mendidik dirinya untuk benar, bisa nggak mendidik anaknya benar? Nggak bisa. Maka ini kembalikan kepada orang tua. Bahwa orang tua itu harus mendidik dirinya untuk apa? Untuk benar. Untuk jujur. Kan gitu. Sehingga apa? Sehingga apa yang dikatakan kepada anak, itu akan diikuti. Maka orang tua itu teladannya anak. Ya toh? Orang tua itu teladannya anak. Nah kalau orang tua itu nggak bisa diteladani anak, terus anak mau nyontoh siapa? Kan gitu. Yeah. Kalau orang tua tidak bisa menjadi figur yang penting bagi seorang anak, ya, orang tua itu tidak bisa menjadi figur yang penting bagi seorang anak. Terus anaknya mau figurnya siapa? Pasti nanti lain-lain. Makanya orang tua harus menjadi figur, menjadi pribadi yang dibanggakan oleh anak. Orang tua harus menjadi pribadi yang dibanggakan oleh anak dalam pengertian apa? Dalam pengertian nilai, bukan pintar. Sekali lagi, ayahnya tidak pernah ngomong pintar. Ya. Tapi nilai yang dimiliki oleh orang tua, yaitu nilai kejujuran, ya, nilai kasih sayang, ya, itu yang dikembangkan, yang selalu ditanamkan pada anak. Maka anak itu juga akan mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Orang tua mau melakukan komunikasi dengan anaknya, itu juga akan membuat anak menjadi terbuka, menjadi mengerti. Memang tidak mudah, mendidik anak itu tidak mudah. Perlu kesabaran, perlu kesadaran. Ya toh? Ya sabar itu penting. Mendidik anak itu tidak bisa langsung jadi. Harus sabar, harus pelan-pelan. Harus ngasih tahu, sering kali memberitahu. Tapi ketika dikasih tahu sesuatu yang benar, orang tua itu berbuat yang benar, kemudian orang tua itu memberitahu yang benar, anak pasti ikut. Pasti ikut, tidak mungkin enggak. Jadi kalau melihat kejadian yang taruh kata dalam demonstrasi yang diikuti anak-anak, ya, kalau ayahnya selalu bilang, tidak ada anak yang salah. Anak itu tidak salah. Karena anak nggak ngerti. Dia melakukan itu nggak ngerti. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua menata anak, itu yang penting. Memberitahu anak, melakukan relasi yang seperti apa dengan anak itu, dibangun relasi yang seperti apa. Sehingga anak itu selalu mengingat pesan orang tua. Mengingat selalu didikan orang tua. Yang benar. Nah kalau orang tua tidak mengajarkan yang benar pada anak, ya jangan ngimpi anaknya itu jadi baik, tidak bisa. Wong dididik benar saja itu belum tentu kok. Apalagi dididik dengan cara yang nggak benar. Benar saja itu belum tentu. Kalau tidak terus-menerus. Gitu loh. Kalau kita mengharapkan anak itu pasti ya harus baik, harus bikin langsung jadi baik. Mana ada? Nggak ada. Gitu loh. Jadi intinya ya kembali kepada orang tua. Ya, bagaimana orang tua mendidik dirinya. Bagaimana orang tua itu bisa menjadi contoh bagi anaknya, sehingga anaknya itu bisa patuh, bisa mengerti, dan selalu ingat apa yang menjadi pesan dari orang tua ketika anak di luar rumah. Dan mendidik anak-anak remaja yang sudah remaja itu tidak gampang. Anak-anak yang sedang bertumbuh SMP, SMA itu tidak gampang, karena mereka sedang bergejolak. Nah ini butuh pendampingan yang sangat kuat dari orang tua. Itu yang harus dipahami oleh setiap orang tua. Maka tutor itu penting. Gitu loh. Jadi tutor, uwur, sembur itu 3 hal yang sangat penting. Ya. Tapi yang paling penting adalah tutornya dulu. Nah, kalau tutor channel penting nggak? Ya penting. Jadi kalau yang Dani tarik kesimpulan dari omongan ayah tadi ya. Jadi peran orang tua terhadap
anak yang mungkin anaknya itu ikut demo itu penting? Maksudnya? Maksudnya tuh berarti di situ peran orang tua tuh penting? Sangat penting. Dan mereka berdemo itu orang tuanya tahu nggak? Kan gitu. Oke. Kalau orang tuanya sampai nggak tahu, berarti ada komunikasi yang keliru. Oke. Pasti ada yang keliru. Siap. Gitu loh. Siap. Kalau tidak mungkin anaknya itu pergi tidak ngomong, melakukan sesuatu yang orang tua nggak tahu. Oke. Kalau komunikasi itu dibangun dengan baik, tidak mungkin anak itu akan melakukan sesuatu yang istilahnya itu di luar kontrol ataupun di luar sesuatu yang berbahaya. Itu kalau dilakukan atau komunikasinya baik dan orang tua itu selalu berkomunikasi dengan anak itu secara intensif. Nah, itu peran orang tua. Maka mungkin nanti dibahas di waktu yang berbeda ya, bahwa orang tua itu ada dua jenis. Yang pertama tuwo dalam bahasa Jawa nih ya, tuwo tuas, ya. Tuwo tuas dan tuwo tuwo. Itu nanti kita bisa bahas di tempatnya. Itu ya. Lain waktu. Biar penasaran nih, tutur lovers gitu. Oke, lanjut lagi nih. Gini, mungkin banyak teman-temannya Dani di luar sana yang mungkin akan nonton video ini gitu ya. Mungkin mereka sedang nonton video ini. Pasti, lu ngerti apa sih Dan? Kayak gitu. Lu kan nggak ngerasain jadi buruh gitu. Ayahnya ini kan juga pegawai. Berapa puluh tahun menjadi pegawai. Udah pernah ayahnya demo. Berapapun gaji yang diterima. Kan begitu. Kalau ada persoalan apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, ya kita bicara dengan yang memberi pekerjaan. Selesai. Ngapain mesti demo-demo? Kan begitu. Ini kalau kita masalah uang ya, atau masalah penghasilan. Kira-kira ya, berapa sih orang itu akan puas dengan tingkat pendapatannya? Berapapun itu nggak akan puas. Nggak akan pernah puas. Dibayar berapapun itu nggak akan puas. Kalau manusia itu atau orang itu tidak punya rasa bersyukur. Berapapun dibayar itu tidak akan puas. Iya. Karena tidak bersyukur. Maka bersyukur itu menjadi penting. Bersyukur di saat situasi seperti ini kita masih bekerja. Kan begitu. Masih diberi pekerjaan. Bayangkan yang tidak bekerja atau di PHK. Coba bayangkan. Bersyukur itu penting. Seberapapun yang kita dapatkan, itu harus disyukuri. Jangan gresulo, orang Jawa bilang itu. Gresulo itu apa? Menggerutu, mengeluh. Lah kalau menggerutu, mengeluh setiap saat, yo kapan bisa damai, bisa tentremnya itu kapan? Berarti itu juga Dani harus terapin dari sekarang ya. Kalau dikasih uang jajan namanya tuh jangan gresulo. Ya kalau kebutuhan kita, kan ada namanya kebutuhan. Ada kebutuhan kalau bahasa ekonominya kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Lah kebutuhan primernya itu apa? Sekundernya itu apa? Tersiernya itu apa? Kan begitu? Nah yang diprioritaskan yang mana? Lah kalau kemampuannya itu masih dalam bentuk kemampuan memenuhi kebutuhan primer, ya itu dulu yang diterima. Betul. Jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang sebelum saatnya. Maka rasa syukur itu penting. Kalau orang tidak punya rasa syukur, jadi apapun itu, entah meskipun itu jadi pejabat tinggi sekalipun, tetap saja kurang. Jangankan cuma jadi buruh, gitu. Jadi pejabat tinggi sekalipun, kalau tidak punya rasa syukur, tetap kurang, gitu loh. Gitu loh. Mungkin nanti bisa juga tuh, kan tadi yang pembahasan yang mungkin akan dilanjutkan di episode selanjutnya itu kan tadi tuwo tuas. Ya, terus sama bersyukur itu. Itu baik. Iya benar kan? Mungkin gitu dulu episode kali ini ya. Ini udah cukup panjang, tapi kalau misalnya teman-teman bisa pahami ini dengan baik, maksudnya dari setiap detik, menitnya itu tuh dipahami dengan baik, itu pasti juga akan menemukan suatu manfaat dari tutur channel ini. Kalau kalian suka sama videonya, kalian tinggal like. Terus kalian kalau misalnya mau komentar, ramein komentarnya di bawah.
Dan terakhir, tuturin aja. Bye-bye!